Ya, kalau tadi penentuan 1 Syawal berdasarkan hisab atau perhitungan, pemerintah akan menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah berdasarkan pantauan hilal. Untuk itu akan digelar sidang isbat sore nanti. Lantas bagaimana prediksi dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN? Apakah hilal atau bulan baru ini akan terlihat petang nanti? Kami sudah terhubung bersama Kepala LAPAN Thomas Jamaludin. Selamat siang Pak Thomas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Thomas, bagaimanakah pantauan sementara hilal atau bulan baru hari ini? Apakah sudah mulai terlihat? Ya, jadi Ru'yatul Hilal atau pengamatan hilal itu dilaksanakan pada akhir 29 Ramadan. Jadi nanti maghrib ini, setelah 29 hari kita berpuasa, itu akan dilaksanakan ru'yat. Memang secara hisab sudah diketahui bahwa posisi bulan pada saat maghrib ini sudah berada di bawah ufuk. Artinya pada saat maghrib, bulan itu sudah terbenam lebih dahulu dibandingkan dengan matahari, atau pada saat matahari terbenam, bulan sudah terbenam lebih dahulu, sehingga tidak mungkin ada ru'yatul hilal atau tidak mungkin hilal bisa teramati. Namun bagi para pengamal ru'yat tentu ini bagian dari ta'abudi atau ketaatan pada contoh Rasul, sehingga tetap saja dilakukan ru'yatul hilal dan nanti akan diisbatkan oleh Menteri Agama bahwa hilal tidak terlihat. Jadi dapat dipastikan sesungguhnya dari perhitungan astronomi bahwa hilal tidak bisa terlihat, hingga nanti sidang isbat akan menetapkan bulan Ramadan diistiqmalkan atau digenapkan 30 hari. Ini kalau kita lihat gambar di sini, ini menunjukkan bahwa warna merah itu pada saat maghrib hari ini bulan masih berada di bawah ufuk. Baru di benua Amerika pada saat maghrib itu bulan sudah berada di bawah ufuk, sehingga di Indonesia termasuk di Arab Saudi pada saat maghrib nanti tidak mungkin ada kesaksian hilal, sehingga bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Gambaran dengan melihat garis tanggal ini memberikan gambaran wilayah mana saja yang akan seragam dengan wilayah Indonesia. Dan dari gambaran tersebut Asia Tenggara seluruhnya, kemudian sampai dengan Timur Tengah itu akan seragam. Tidak akan ada ru'yatul hilal atau tidak ada kesaksian hilal pada maghrib hari ini, dan bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari, dan Idul Fitri insya Allah akan seragam di seluruh Asia dan Afrika itu tanggal 13 Mei. Baik, bisa dipastikan sejauh ini 13 Mei ini serempak satu Indonesia, seperti itu ya Pak Thomas. Lantas apa yang kemudian ini ada faktor-faktor tertentu tidak yang kemudian mempengaruhi pantauan hilal di Lebaran kali ini Pak Thomas? Ya, tentu saja untuk ru'yatul hilal ini tergantung juga cuaca ya. Tetapi kalaupun cuacanya cerah, itu tidak akan ada atau tidak akan terlihat hilal, sehingga nanti para peru'yat di lokasi itu melaporkan bahwa hilal tidak terlihat, dan tentu saja ru'yat ini pun nanti ada isbatnya, akan ada penetapan oleh hakim pengadilan setempat, dan kesaksiannya tentu melaporkan bahwa hilal tidak terlihat, dan itu yang nanti kemudian dikompilasi di Kementerian Agama. Dari Fatwa MUI, pelaksanaan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Dalam melaksanakan sidang isbat tadi, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab dengan cara perhitungan, dan yang kedua adalah metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk di
dipahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan dua metode yang diperhadapkan satu sama lain atau dibenturkan. Keduanya metode yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kawan-kawan media, masyarakat muslim di seluruh Indonesia, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 88 titik, mulai dari Aceh sampai Papua sana, di 34 provinsi di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dan dari 88 titik itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistiqmalkan sesuai dengan hasil sidang isbat tadi. Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan yang mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa lebih baik secara bersama-sama. Ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti saya akan mempersilahkan kepada Kiai Abdullah Zaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan tentu saja Saudara Tubagus Adi Hasan Sadili sebagai wakil rakyat kita yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kita akan mulai dari Kiai Abdullah Zaidi, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baru saja kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah yang telah ditetapkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun ini akan jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Kesepakatan ini sebelumnya memang sudah kita prediksi bahwa dari seluruh almanak ormas-ormas Islam dan seluruh perhitungan ahli hisab bahwa pada hari ini belum terjadi istimewa. Pada malam hari ini tidak terjadi istimewa, bahwa bulan masih jauh di bawah ufuk, sehingga diistiqmalkan puasa kita ini digenapkan 30 hari. Berarti Idul Fitri kita insya Allah 1 Syawal akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Menyikapi dari keputusan Menteri Agama ini, tentunya Majelis Ulama Indonesia turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Tak lupa kami Majelis Ulama Indonesia mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal aidin al-faizin, mohon maaf lahir batin. Marilah kita setelah Ramadan ini
tetap istiqomah menjalankan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama kita, terhadap sesama kita, terutama kepada kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Merujuk dengan masih melonjaknya positif COVID-19, maka Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk satu, tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan protokol ketat khususnya di hari raya Idul Fitri nanti. Yang kedua, tidak melakukan mudik sehingga untuk menjaga kesehatan keluarga dan diri kita. Yang ketiga, bagi wilayah zona hijau yang terkendali disilakan melaksanakan sholat Idul Fitri baik itu di masjid, lapangan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi wilayah yang zona merah, maka sebaiknya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Silaturahmi lebaran sebaiknya dilakukan secara virtual dan menghindari kerumunan. Yang selanjutnya, bahwa Majelis Ulama Indonesia memohon kepada pemerintah untuk tetap melakukan pembatasan mobilitas warga. Merayakan Idul Fitri seraya berdoa untuk keselamatan umat dan bangsa, dan tidak berperilaku takdir dan menjauhi sikap yang tidak terpuji. Inilah sikap yang seharusnya kita laksanakan di dalam menyikapi dan menyongsong serta merayakan Idul Fitri yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipin, butang apa ini? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Ipin, cantik baju raya diorang. Baju kita pun cantik juga. Cantik. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Betul-betul miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta maaf ini sepotong, saya mahu makan ternak perut kosong. Sedapnya kuih raya ini, sedap. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang
panjang umur murah rezeki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Hari Raya Raya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Sidang Isbat 1 Syawal 1442 Hijriah untuk penentuan Idul Fitri di tahun ini. Dan untuk membahas mengenai hal ini, bagaimana kemudian kita menyikapi kemungkinan adanya perbedaan atau tidak, saya sudah bersama dengan narasumber saya pada hari ini, ada Ustadz Zaki Mirza, yang pada beberapa waktu yang lalu dikhawatirkan oleh satu Indonesia. Ustadz, sekarang gimana kondisinya? Sudah sehat? Udah membaik, tapi kadang masih suka kelayangan. Kelayangan itu apa ya? Masih belum imbang gitu. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya Ustadz ya, kita mendoakan itu semua. Ustadz, sekarang kita sedang menunggu bagaimana penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah, masih dilakukan pemantauan hilal di sejumlah titik. Tapi di Jepara, Jawa Timur itu belum terlihat hilalnya. Apa yang kita bisa petik Ustadz dari pemantauan hilal ini, bagaimana kemudian kita menyikapi kemudian jika ada potensi perbedaan itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dalam agama Islam itu memang ada ibadah-ibadah yang sangat terkait dengan masalah waktu. Ibadah harian, sholat, betul. Makanya dibilang sholat 5 waktu. Zuhur ada waktunya, subuh ada waktunya. Misalnya maghrib tadi ya, jam 17.48. Terus kita udah sholat jam 17.30, padahal belum masuk waktu, berarti nggak sah sholatnya. Ada waktu yang terikat. Ada ibadah pekanan atau mingguan, sholat Jumat. Mungkin ada orang yang saking rajinnya sholatnya Jumat, tapi dari Rebo udah datang misalnya gitu kan. Berarti nggak bisa. Nggak sah. Nah, ada juga yang tahunan, sudah terikat. Maka dalam menentukan awal bulan Syawal, ini kan ada 2 cara ya. Ada ru'yatul hilal, bagaimana kita memantau hilal. Yang kedua adalah hisab. Dan semua berdasarkan pada dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis baginda Rasulullah SAW. 2 hal ini tentunya merujuk pada surat Yunus, surat ke-10 ayat 5 juz ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Jadi lewat ruqyat inilah kita menentukan awal Syawal. Di akhir kalimat tadi, pada ayat tersebut ada kalimat wal hisab. Ketika memang itu tidak terlihat atau tertutup, maka metode berikutnya adalah dengan menggenapkannya selama 30 hari. Jadi kedua metode itu harus dilakukan pada saat untuk penentuan ibadah tahunan nih, 1 Syawal begitu ya? Iya. Atau hanya salah satu saja? Contoh misalnya saudara-saudara kita di Muhammadiyah sudah menentukan Lebaran jatuhnya nanti hari Kamis, tanggal 13 Mei ya. Dan ini kenapa sudah ada ketentuan? Karena mereka menghitung sudah dari awal bulan Ramadan. Jadi digenapkan menjadi 30 hari. Karena dalam bulan Islam itu semua bulan itu 29. Betul. Jadi ketika kita ru'yatul hilal itu tidak bisa di tanggal 28 atau tanggal 30, tetapi harus di tanggal 29. Ketika nanti sudah ada konjungsi atau istima itu kan artinya berkumpul. Istima ulama artinya berkumpulnya para ulama. Istima ini adalah ketika matahari, bumi, bulan ada di 1.0. Mataharinya turun ketika mulai terbenam, nanti kan bulannya mulai muncul tuh. Di situ akan terlihat hilal. Secara internasional di tahun 1978 ada satu konferensi
para ahli astronom tingkat dunia. Mereka menentukan bahwa ukuran hilal itu yang bisa terlihat adalah 5 derajat. Tapi di kita ada satu pendapat, yaitu dari salah seorang profesor doktor yang memang beliau ahli di bidang astronomi. Beliau berpendapat bahwa dalam angka 4 derajat pun itu sudah bisa dikatakan hilal terlihat. Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Nah, kemudian di Indonesia ini kita menggunakan namanya imkan ruqyat. Artinya? Imkan ruqyat itu ada kemungkinan hilal terlihat. Jadi derajatnya itu diambil jalan tengah. Bagaimana menjembatani antara metode hisab dengan metode ruqyat. Maka diambillah angka derajatnya, yaitu 2 derajat. Nah, kita melihat pada patokan itu. Tapi bagaimanapun, yang penting kita sebagai muslim yang baik itu ketika dalam urusan fatwa mencari satu rujukan, Allah sudah menjelaskan bahwa yang pertama atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang perlu kita taati pertama adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang berikutnya adalah wa ulil amri minkum, apa yang ditetapkan, apa yang diputuskan oleh pemerintah yang ada di negara kita. Baik, sambil kita juga sambil memantau ya Ustaz ya, bagaimana kondisinya pada saat ini, apakah sudah terlihat hilal yang tadi kita bahas pada hari ini. Kita akan melihat laporan dari Imran Tajuddin yang berada di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat yang menjadi salah satu titik pantau hilal pada hari ini. Imran, apakah sudah terlihat di sana atau tidak dari titik pantau di Anda mengabarkan? Ya. Baik Alfa, tadi sudah disampaikan oleh tim Ruqyatul Hilal dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa dari hasil pemantauan hilal yang dilakukan tadi sejak sore sampai dengan tadi terbenamnya matahari tidak terpantau hilal, sehingga kesimpulan yang didapatkan oleh tim di sini bahwa Ramadan 1442 Hijriah ini digenapkan menjadi 30 hari karena tidak terpantau hilal, dan dengan hasil itu maka tanggal 13 Mei ditetapkan sebagai 1 Syawal atau hari Idul Fitri. Tapi ini nanti akan disampaikan atau dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat, karena nanti tentu yang memutuskan adalah Kemenak Pusat, melihat juga bagaimana hasil-hasil dari pemantauan di titik lain yang ada di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan dengan hasil hisab yang dilakukan oleh Badan Hisab Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa sebenarnya hari ini memang hilal terpantau berada di bawah ufuk atau masih minus 3 derajat 47 menit dan 28 detik, sehingga dengan hasil ini maka 1 Syawal baru akan ditentukan atau jatuh pada hari Kamis nanti. Dan untuk memastikan itu maka besok juga akan kembali dilakukan pemantauan, tapi secara internal untuk memastikan 1 Syawal besok akan dilakukan lagi pemantauan. Kalau berdasarkan dengan hasil hisab yang sudah dilakukan, esok hari kemungkinan besar adalah hilal berada di 5 derajat 54 menit dan 44 detik, sehingga ini sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu syarat pergantian bulan baru ini berada di atas 2 derajat. Nah, jadi ini yang nanti akan kembali dipantau esok hari dan juga dilaporkan ke Kementerian Agama. Tadi dilakukan pemantauan dengan 2 teropong robotik yang sudah terpasang di lantai 17 di salah satu gedung yang berada di sekitar Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kurang lebih begitu hasilnya, Alfat. Nanti akan disampaikan langsung ke Kementerian Agama Pusat secara resmi. Apa hasilnya nanti akan ditunggu. Kita tunggu sidang isbat resmi dari Kementerian Agama berkaitan dengan 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Imran Tajuddin mengabarkan dari salah satu titik pantau di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat ternyata tidak terpantau pada sore hari ini di sana, dan ini akan dilaporkan ke Kementerian Agama untuk kemudian nanti ditentukan di sana. Nah, kalau kita kembali berbincang bersama Ustaz Zaki Mirza, Ustaz, kalau misalnya kita melihat pantauan hilal ini, apakah dengan jika ada salah satu titik pantau yang kemudian berhasil melihat hilal, apakah itu sudah terwakili semuanya? Sudah mewakili semua. Sudah terwakili ya? Karena kita tetap menggunakan imkan ruqyat. Artinya sebagai parameter nilai derajatnya itu adalah 2 derajat. Walaupun secara internasional di angka 5 derajat. Tapi ketika sudah masuk 2 itu sudah dianggap terlihat. Nah, permasalahannya kan sampai detik ini belum ada yang terlihat ya. Maka saya sampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau sudah melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau sudah melihat hilal maka berlebaranlah. Artinya masuk kepada bulan yang baru atau bulan Syawal. Tapi ada catatan, fa in ghamma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30. Tapi kalau tertutup semua itu, maka genapkanlah jumlahnya menjadi 30 hari. Jadi ini satu metode menurut saya yang dua-duanya dari zaman dahulu, dua metode ini beberapa kali memang menghasilkan awal bulan yang tidak sama. Contoh di tahun 2013 sama di tahun 2015, kalau kita flashback itu banyak ibu-ibu, emak-emak ya, yang udah nyiapin semur nggak jadi lebaran gitu kan. Itu yang dikhawatirkan juga sekarang nih. Iya, lagi pada bingung nih. Ya, jangankan apa di rumah saya aja udah khawatir kan. Ini udah mesen daging gimana ntar nih gitu. Tapi intinya apapun perbedaan, terutama dalam urusan ru'yatul hilal atau hisab, Rasulullah SAW beliau bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam urusan ibadah, termasuk dalam menentukan seperti ini, itu adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Dan ingat, di kita ada satu konsep yang begitu indah, toleransi antar umat seagama. Ini kan dua organisasi besar yang sering beda ya. Iya. NU, Muhammadiyah gitu. Malah kalau saya mungkin Ustaz pengennya lebaran 2 hari gitu kan. Biar khutbahnya 2 kali. Enggak, itu bisa. Iya. Supaya apa? Supaya dari perbedaan inilah kita tetap saling menghargai, saling menghormati. Ini kan perbedaan yang adanya munculnya 1 tahun 1 kali. Bagaimana kalau kita harus berhadapan dengan yang setiap sholat ada perbedaan dari tata cara takbir gitu ya, tata cara sedekap, tahiyat, yang satunya ada yang lurus, ada yang goyang, tata cara salamnya dan lain sebagainya. Itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai perbedaan. Prinsipnya satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Itu yang diajarkan. Bagaimana kemudian juga kita menyikapi adanya satu kelompok, bisa disebut aliran mungkin ya, atau yang di luar NU dan Muhammadiyah yang kemudian juga kerap kali berbeda nih dengan pemerintah. Mungkin pemerintahnya hari Kamis, mungkin mereka hari Rabunya gitu. Itu bagaimana kemudian melihatnya itu? Jadi memang gini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, pada surat An-Nisa surat keempat ayat 59 juz kelima, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahwa kita orang yang beriman ini pertama diperintahkan untuk mengikuti aturan Allah, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Yang berikutnya adalah konsep yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Ada penekanan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kalimat atiu itu artinya taatlah. Kepada Allah dan kepada Rasul ada kalimat ati'u, taatlah. Tetapi kepada urusan pemerintah hanya menggunakan kalimat dan, wa ulil amri minkum. Dan kepada pemerintah yang memang kita ada dalam negara tersebut. Artinya apa? Selama memang aturan pemerintah itu sesuai dengan aturan Allah dan juga tidak kabur dari sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kewajiban kita mengikuti dan taat terhadap aturan tersebut. Jadi nggak boleh nih, dia misalnya pemerintah netapin tanggal sekian, tapi saya hari ini aja deh. Harus dilihat dulu metodenya sesuai nggak, sesuai tidak dengan apa yang tadi sudah disampaikan ya, baik sesuai dengan Al-Quran atau hadis. Kalau selama itu sesuai dan ada rujukannya, ada metode-metode yang juga dipakai oleh baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat, silahkan. Tapi kalau itu hanya sekedar kepentingan golongan, sepihak, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, maka itu sudah menjadi hal yang berseberangan dalam agama Islam. Baik Ustaz, nanti kita akan kembali coba memantau ya beberapa lokasi lain dan juga bagaimana kondisi di Kementerian Agama mengenai hasil dari pemantauan di seluruh titik. Kita akan jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Dari WIN atau IAIN, Ketua Lapan, perwakilan BMKG, dari Pusat ITB, dari Badan Informasi Geospasial dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, yang mereka semua kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari kantor atau rumah masing-masing.
Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan oleh Profesor Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara -5 derajat 36 menit sampai dengan -4 39 menit. Ini artinya posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya saya akan sampaikan sebagai berikut. Untuk diketahui seluruh umat Islam di Indonesia khususnya dan masyarakat secara umum, bahwa sidang isbat adalah wujud dari fatwa MUI, pelaksanaan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Dalam melaksanakan sidang isbat tadi, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab dengan cara perhitungan, dan yang kedua adalah metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk dipahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan satu sama lain atau dibenturkan. Keduanya metode yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kawan-kawan media, masyarakat Muslim di seluruh Indonesia, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan jumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 88 titik, mulai dari Aceh sampai Papua sana, di 34 provinsi di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dan dari 88 titik itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan sesuai dengan hasil sidang isbat tadi. Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan yang mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik secara bersama-sama. Ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti saya akan mempersilahkan kepada Kiai Abdullah Zaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan tentu saja Saudara Tubagus Haji Hasan Sadili sebagai wakil rakyat kita yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kita akan mulai dari Kiai Abdullah Zaidi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baru saja kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah yang telah ditetapkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun ini akan jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Kesepakatan ini
sebelumnya memang sudah kita prediksi bahwa dari seluruh almanak ormas-ormas Islam dan seluruh perhitungan ahli hisab bahwa pada hari ini belum terjadi ijtima. Pada malam hari ini tidak terjadi ijtima, bahwa bulan masih jauh di bawah ufuk, sehingga diistikmalkan puasa kita ini digenapkan 30 hari. Berarti Idul Fitri kita insya Allah 1 Syawal akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Menyikapi dari keputusan Menteri Agama ini, tentunya Majelis Ulama Indonesia turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Tak lupa kami Majelis Ulama Indonesia mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal aidin al-faizin, mohon maaf lahir batin. Marilah kita setelah Ramadan ini tetap istiqamah menjalankan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama kita, terhadap sesama kita, terutama kepada kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Merujuk dengan masih melonjaknya positif COVID-19, maka Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk satu, tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan protokol ketat khususnya di hari raya Idul Fitri nanti. Yang kedua, tidak melakukan mudik sehingga untuk menjaga kesehatan keluarga dan diri kita. Yang ketiga, bagi wilayah zona hijau yang terkendali disilakan melaksanakan sholat Idul Fitri baik itu di masjid, lapangan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi wilayah yang zona merah, maka sebaiknya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Silaturahmi lebaran sebaiknya dilakukan secara virtual dan menghindari kerumunan. Yang selanjutnya, bahwa Majelis Ulama Indonesia memohon kepada pemerintah untuk tetap melakukan pembatasan mobilitas warga. Merayakan Idul Fitri seraya berdoa untuk keselamatan umat dan bangsa dan tidak berperilaku tabdzir dan menjauhi sikap yang tidak terpuji. Inilah sikap yang seharusnya kita laksanakan di dalam menyikapi dan menyongsong serta merayakan Idul Fitri yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Abdul Zaidi. Selanjutnya Saudara Kiai Tubagus Haji Hasan Sadili, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Dirjen Bimbingan Islam Kementerian Agama, serta teman-teman sekalian, para pemirsa yang kami hormati. Pertama, tentu kita patut berbahagia bahwa setelah tadi ditetapkan dalam sidang isbat bahwa penyelenggaraan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah ditetapkan bersama-sama dan jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Itu artinya bahwa semua ormas Islam, semua
masyarakat Islam di Indonesia telah membulatkan tekad menetapkan bahwa tanggal 1 Syawal itu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Tentu dengan ditetapkannya secara bulat bahwa 1 Syawal pada hari Kamis ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia insya Allah bersatu, menyatukan diri di dalam merayakan Idul Fitri secara bersama-sama pada tanggal tersebut. Ini menjadi modal bagi kita semua di tengah pandemi COVID-19, kita tetap menyatukan diri di dalam ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah watoniyah kita. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa kami juga sama menghimbau kepada seluruh masyarakat yang saat ini merayakan Idul Fitri, kami mohon dengan sangat tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih mewabah di seluruh dunia dan perlu kewaspadaan kita semua. Perayaan Idul Fitri jangan mengurangi kewaspadaan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena prinsip di dalam ajaran agama Islam menyuruh kepada kita semua untuk tetap memprioritaskan keselamatan jiwa. Karena itu protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, saya kira itu harus menjadi keharusan buat kita semua, agar jangan sampai perayaan-perayaan keagamaan itu menjadi pusat dari klaster-klaster baru dari COVID-19 di negara kita. Yang ketiga, tentang perayaan Idul Fitri, di mana biasanya memang kita terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah di masjid atau di lapangan. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia tadi, kita tetap harus memperhatikan zonasinya. Jika di daerah tersebut memang merupakan zona merah, maka sebaiknya kita laksanakan sholat tersebut di rumah kita masing-masing. Nah, tetapi kalau memang zonanya zona hijau, tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, social distancing, menjaga jarak. Menurut saya itu merupakan sesuatu keharusan bagi kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, tentu yang terakhir, kami atas nama pimpinan Komisi 8 DPR RI dan juga anggota DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Semoga kita semua menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Tubagus Aceh Hasan Fazili. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para awak media dan masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Sebelum kita akhiri, saya ingin menegaskan kembali bahwa awal bulan Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Untuk itu, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah.
selamat merayakan Idul Fitri. Dan tadi sudah diingatkan tentang protokol-protokol kesehatan baik oleh MUI maupun oleh DPR RI. Saya berharap semua masyarakat mematuhi, dan yang paling penting malam ini masih boleh sholat tarawih, dan besok malam supaya tidak ada takbir keliling, karena takbir keliling ini berpotensi mengakibatkan kerumunan, dan oleh karena itu potensi penyebaran virus COVID-19 juga akan semakin terbuka dan lebar. Oleh karena itu mari kita rayakan Lebaran ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap bertakbir di rumah masing-masing atau di masjid dan musola yang ketentuannya sudah diatur oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan 10% kapasitas masjid atau musola yang digunakan untuk takbiran nanti. Jadi tidak perlu melakukan takbir keliling. Sekali lagi demikian, terima kasih dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri telekonferensi ini, dan mari kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas momentum berakhirnya Ramadan dan menyambut bulan Syawal 1442 Hijriah. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.